Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Buat teman-teman yang masih bingung nih, kira-kira setelah nantinya teman-teman masuk sebagai CPNS, kerjanya ngapain aja sih? Atau mungkin yang di luar sana yang kira-kira bingung, kok bisa sih CPNS tuh udah digaji? Emangnya kerjanya kenapa sih tiap harinya? Berikut nih penjelasannya. Oke, sebelum saya menjelaskan, sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman yang masih saja kekeh untuk tidak subscribe channel ini, saya mohon untuk jangan lupa subscribe dulu channel ini. Siapa tahu nantinya bakal ada info-info yang akan membantu teman-teman, terutama teman-teman yang saat ini sedang menyiapkan dirinya untuk menjadi seorang CPNS. Dan juga jangan lupa untuk di-like, dan jika ada pertanyaan silahkan di komen, dan jangan lupa untuk di-share agar kebaikan-kebaikan ini, agar informasi-informasi ini tidak putus di teman-teman semuanya. Oke, teman-teman, video ini sebenarnya saya buat ketika ada seseorang yang komen, emang CPNS itu kerjaannya apa sih? Kok bisa digaji sedemikian jumlahnya? Yang menurut saya sebenarnya lumayan cukup untuk menghidupi kehidupan kita sehari-hari. Nah, buat teman-teman yang masih bingung, yang namanya kerjaan CPNS, ya pastinya kerjaan wajibnya sesuai dengan jabatannya teman-teman. Jika teman-teman adalah seorang guru, maka kerjaan sehari-harinya adalah mengajar. Jika teman-teman adalah CPNS di bagian pelayanan, maka teman-teman pun pekerjaan sehari-harinya adalah melayani masyarakat. Misalnya seperti orang-orang di mungkin CPNS di Dukcapil kalau ada, ya kerjaannya membantu masyarakat dalam pembuatan data-data kependudukan. Buat teman-teman yang mungkin CPNS di rumah sakit atau di puskesmas, ya berarti pekerjaan teman-teman adalah memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Begitu juga jika teman-teman adalah seorang CPNS yang jabatannya berhubungan dengan administrasi. Tentunya pekerjaan wajibnya teman-teman berkaitan dengan administrasi pemerintahan. Begitu juga dengan teman-teman yang merupakan CPNS di bagian pengelolaan keuangan, pastinya teman-teman juga akan disibukkan dengan pembuatan laporan keuangan, bagaimana pengeluaran dan pemasukan kantor, lalu bagaimana mengelola anggaran. Nah, itu juga yang akan teman-teman lakukan. Buat teman-teman CPNS yang di bidang pengamanan seperti penjaga tahanan, ya berarti teman-teman pun sehari-harinya akan sip-sipan dalam melakukan pengawalan penjagaan terhadap tahanan. Dan juga tidak hanya menjaga, tapi memberikan pembinaan terhadap tahanan. Karena sekarang pastinya tidak hanya menjaga, tapi juga kita harus membina mereka agar nantinya setelah mereka keluar dari tahanan, mereka bisa menjadi warga yang kembali diterima oleh masyarakat sekitarnya. Lalu, selain dari tugas-tugas pokok tersebut, pastinya teman-teman juga akan mendapatkan beberapa tugas-tugas tambahan. Ya, kadang di luar dari tupoksi kalian teman-teman. Misalnya saja hanya suruh untuk ya bantu-bantu fotokopi lah, bantu-bantu ngarsip berkas lah, bantu-bantu apa aja yang disuruh oleh atasan, lakukanlah. Karena ini juga akan mempengaruhi penilaian atasan terhadap kinerja teman-teman. Jangan teman-teman anggap bahwa teman-teman hanya mengerjakan pekerjaan sesuai dengan tupoksinya, tapi juga nantinya akan menghadapi beberapa tugas tambahan yang akan diberikan oleh atasan teman-teman. Ingat, saat jadi CPNS, tugas teman-teman tidak hanya untuk menunjukkan kepintaran, tapi bagaimana menunjukkan loyalitas teman-teman dan juga etika teman-teman selama bekerja. Ini juga penting dalam hal memberikan penilaian kepada teman-teman, karena teman-teman juga masih dinilai oleh atasan teman-teman. Penilaian ini tidak lagi seperti tes CPNS kemarin ada CAT, tapi lebih ke bagaimana teman-teman bekerja. Kalau misalnya teman-teman dianggap layak, pastinya teman-teman akan mudah untuk nantinya diangkat sebagai PNS. Namun jika sedikit-sedikit teman-teman membantah, disuruh ini teman-teman nggak mau, disuruh itu teman-teman nggak mau, pastinya akan menjadi penilaian buruk dari atasan teman-teman. Dan bukan tak mungkin kalau misalnya atasan sudah menilai teman-teman beretika buruk, pastinya ini akan jadi pertimbangan dalam masalah pengangkatan teman-teman nantinya sebagai PNS. Ini jangan dianggap remeh, karena memang diangkat atau tidaknya teman-teman ini juga tergantung dari rekomendasi atasannya teman-teman. Ini yang harus teman-teman perhatikan. Di video selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan ada beberapa kriteria penilaian tiap bulannya. Ini yang terjadi di kantor saya. Tiap bulannya ada beberapa poin-poin kriteria penilaian CPNS yang diberikan oleh atasan. Jadi selama atasan tersebut memberikan tugas, selama tugasnya masih masuk akal, walaupun mungkin di luar tupoksi, lakukan saja. Tunjukkan bahwa teman-teman memang punya kinerja yang baik, punya loyalitas terhadap atasan, dan
layak untuk bekerja sebagai seorang aparatur sipil negara. Ingat, selama tugas ini baik. Kalau misalnya teman-teman suruh korupsi, ya itu jangan. Kalau misalnya teman-teman misalnya bantu, tolong ini bantu fotokopiin, ya memang di luar tupoksi teman-teman, tapi nggak ada salahnya teman-teman bantu. Tolong misalnya ini angkat ke bawah atau bawa ini ke ruangan sebelah, antarkan berkas ini ke sana ke sini, silakan lakukan saja. Jangan terlalu banyak membantah. Siap dulu masalah bisa atau nggak bisa, itu nanti bisa disaling cari solusinya. Intinya ketika disuruh siap, harus selalu siap. Nanti misalnya kalau nggak bisa, baru kita sama-sama diskusikan dengan atasan atau diskusikan dengan teman-teman rekan kerja lainnya, misalnya minta solusi, minta caranya agar bisa menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik. Ini sekedar masukan saya agar teman-teman juga nanti selama jadi CPNS tidak dianggap sombong, tidak dianggap anak ini dikit-dikit nggak mau kerja nih. Nah, jangan sampai hal-hal seperti itu keluar dari mulut pegawai-pegawai lainnya. Karena biasanya ini kan teman-teman kalau misalnya emang formasi S1 berarti langsung masuk 3A. Nah, mungkin saja di kantor teman-teman ada yang sudah bekerja bertahun-tahun, tapi karena dia mulainya dari SMA, dimana ketika dia masuk adalah golongannya 2A, mungkin saat teman-teman masuk dia masih 2C atau 2D, yang artinya di bawah teman-teman. Bukan berarti teman-teman tidak artinya mendengarkan mereka. Artinya ketika mereka yang secara kepangkatan lebih rendah dari teman-teman, tapi mereka lebih dulu daripada teman-teman masuk sebagai pegawai. Teman-teman pun tetap harus memberikan penghormatan kepada mereka, memberikan loyalitas kepada mereka. Ya, ini menunjukkan bukan artinya senioritas atau junioritas ya, tapi memang selayaknya kita menghormati mereka yang lebih dulu menjadi pegawai daripada kita. Artinya mereka lebih punya pengalaman. Kalau cuma bantu-bantu hal yang kecil ya bisa lah teman-teman lakukan, walaupun mungkin dia tidak satu bagian sama kita. Tidak ada masalah untuk membantu orang-orang pegawai-pegawai lain yang membutuhkan pertolongan kita. Intinya bekerjalah dengan baik, jangan terlalu banyak membantah ketika diberikan tugas. Lakukan saja selama, sekali lagi ingat, selama tugas itu memang masih masuk akal, masih bisa diterima dan tidak berkaitan dengan mengganggu integritas teman-teman sebagai seorang aparatur sipil negara. Baik, saya rasa itu saja beberapa saran dan masukan yang bisa saya kasih ke teman-teman semuanya yang saat ini pastinya sedang mempersiapkan diri menjelang hari pertama sebagai seorang CPNS. Selamat ya, bentar lagi lah. Kalau info terakhir saya dengar katanya untuk NIP-nya sebagian sudah selesai dibikin, mungkin kurang waktu 1 bulan udah ada panggilan bagi teman-teman untuk melaksanakan masa orientasi dan juga masa prajabatan kalau zaman dulu dibilangnya. Cuman kalau sekarang namanya pelatihan dasar. Gak tahu tahun ini namanya apa lagi, cuma beda nama tapi intinya adalah sama. Intinya teman-teman saat ini bentar lagi akan masuk dalam masa percobaan. Ibaratnya selama teman-teman melakukan tugas dengan baik, melakukan tugas dengan loyal dan juga selalu menjunjung etika sopan santun, saya rasa tidak akan sulit bagi teman-teman nantinya untuk diangkat menjadi seorang PNS. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video dari saya ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekali lagi saya mohon untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk klik loncengnya biar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi terupdate mengenai channel saya dan mengenai info-info terkait CPNS, terkait bagaimana menjadi CPNS yang baik. Saya rasa itu yang saya bisa sampaikan. Selamat sore, selamat siang, selamat malam, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.